Ya, ya ada pembagian lain tadi apa? Lupa karena itu tadi musamah yang sudah diatur dalam syarat. Ada lagi ghairu musamah yang belum ada aturannya. Kemudian ada sahihah memenuhi syarat dan fasihah tidak memenuhi syarat. Ada lagi ainiyah, ada barang dan ghairu aniyah tanpa pertukaran barang. Itu Sendi tahun 2002. Ada lagi tadi klasifikasi akad. Ada tadi itu yang profit oriented. Ya, jadi berharap dari bisnis secara komersial. Natural certainty contract, di mana kedua belah pihak dia mempertukarkan aset yang dimiliki, karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus diterapkan di awal akad dengan pasti. Itu apa? Terkait dengan jumlah, quantity, atau mutu atau quality, harga atau price, dan waktu penyerahan, time of delivery. Kontrak ini secara sunatullah atau by their nature menawarkan Bapak dulu. Nah, ya, sebentar di Pak edit dulu. Ini nãy anh ý tưởng cái đất này ông ra lên tè tin tàu. Oke, ya. Nah, ya. Jadi waktu penyerahan kontrak ini secara sunatullah atau by their nature menawarkan return yang tetap dan pasti. Contoh kategori ini adalah kontrak yang berbasis jual beli, upah mengupah dan sewa menyewa. Ya, akad jual belinya ada al-bai, salam dan istisna. Ini ya, jual beli, ada sewa menyewa, ada akad sewa menyewa itu ijarah dan IMBT. Dalam akad di atas, pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan aset, baik real aset maupun finansial aset. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur membantu usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Contoh, A memberikan barang ke B. Kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukar dengan uang sehingga terjadilah kontrak jual beli atau al-bai. Kalau yang tidak natural uncertainty kontrak yang tidak jelas, ya tidak apa ya, yang tidak tentu lah. Ini kedua belah pihak bertransaksi bukan asetnya mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menambung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Ya, itu maksudnya yang tidak tentu. Percampuran yang dimaksud dalam teori adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya kedua belah pihak terkait akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan membagi keuntungan laba sesuai kesepakatan bersama. Bahwa akad yang digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan. Nah, itu maksudnya ketidakpastian imbalan atau return atau pembalian di awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat return yang diperoleh dapat bersifat positif. Nah, positif itu dia untung atau bisa juga negatif, rugi atau tidak ada untung, tidak rugi, nol, balik modal saja. Kontrak jenis ini tidak memberikan kepastian pendapatan atau return, baik dari segi jumlah, quantity maupun dari segi waktu, timing of delivery. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunatullah
tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Contoh apa? Contoh-contoh ini nih, natural uncertainty adalah sebagai berikut. Musyarakah, mudarabah, muzana. Jadi kemudian klasifikasi yang tijari atau profit ended nih. Contoh kan natural certain contract dan bank syariah adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan dari usahanya. Produk bank syariah dapat diklasifikasi menjadi produk yang memberikan return secara pasti atau certainty contract dan yang tidak memberikan return secara pasti. Ya. Jadi pihak bank syariah itu bisa memberikan yang pasti atau yang tidak pasti secara pasti atau return yang tidak memberikan return secara pasti. Jika Anda menjadi bank syariah, jenis kontrak manakah yang lebih Anda sukai? Itu pertanyaan. Nah, jadi kemudian ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen, aktivitas manajemen keuangan dapat menggunakan produk keuangan syariah. Kita lihat dari ketiga ini kita bisa menggunakan apa? Saham syariah, suku penyertaan modal ke perusahaan lain, pembiayaan dan modal kerja syariah, murabah, mudarabah, musyarakah. Ada lagi likuiditas pasar uang antar bank seperti UAS dan pasar uang syariah. Nah, ini kritikan terhadap keuangan syariah. Apakah bank syariah sudah syariah? Nah, ini disclaimer ya, penulis belum membaca buku ini. Paparan selanjutnya adalah analisis penulis dan bukan bersumber dari buku ini. Jadi pertanyaan sekarang kan, sudah syarikah bank syariah di Indonesia? Itu kritikan dari keuangan syariah. Karena kritikan dari sumber dana. Ini bank konvensional di bank syariah. Pendanaan bersumber dari bank konvensional. Isu ini dapat terjadi jika bank syariah masih merupakan unit usaha syariah di bawah bank induk. Ini contoh. Kan bank-bank sekarang jarang bank syariah yang langsung berdiri sendiri. Pasti bank konvensional nanti baru membuat bank syariah. Contoh BNI Syariah, induknya BNI. BTN, induknya anaknya adalah BTN Syariah. Bank Syariah Indonesia itu gabungan dari apa dulu itu? Beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Mandiri, ada beberapa bank digabung menjadi Bank Syariah BSI ya. Nah, itu intinya apa? Saat ini Bank Syariah sudah menjadi entitas sendiri yang terlepas dari bank. Awalnya enggak, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Ya, di awal nih, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Aspek syariah dalam murabah. Akad murabah atau jual beli, namun bank syariah mencarikan uang bukan memberikan barang. Memang kondisi bank syariah belum ideal karena regulasi bank sebagai lembaga keuangan. Dalam hal ini bank tidak memiliki inventory. Idealnya bank memiliki gudang ataupun sebagai kontrak hukuman yang menjual barang kepada ya bank itu kan dia tidak apa ya, dia tidak menyetok barang, dia cuma bisa membiayai saja, pembiayaan lah. Kalau murabah ini pembiayaan atau apa ya, financing. Jadi kalau tadi itu kalau mudharabah itu trust financing, kalau ini pembiayaan. Ya, pembiayaan consumer financing kalau ini. Pembiayaan untuk konsumen. Kemudian aspek lainnya, dari segi penentuan margin dia menggunakan acuan suku bunga. Idealnya penentuan margin disasarkan pada tingkat pertumbuhan industri ya. Jadi bukan suku bunga ya. Misalnya pembiayaan industri kelapa sawit akan mengambil margin yang berbeda dengan industri manufaktur. Kemudian ada lagi aspek lainnya adalah konsep profit loss sharing. Bagi hasil dan bagi rugi perlu edukasi masyarakat mengenai konsepsi PLS, profit loss sharing, yang jelas berbeda dengan konsep konvensional. Hanya bagi untung dalam bentuk bunga. Dalam hal ini pada prakteknya Bank Syariah belum menerapkan bagi rugi kepada nasabah. Nah, ini kalau kita simpulkan di pertemuan hari ini,
bahwa dalam manajemen keuangan terdapat aspek-aspek syariah yang perlu diperhatikan dalam aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Islam adalah agama sempurna yang menjadi cara pandang atau falsafah dalam menjalani kehidupan yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Perbuatan dan tindakan manusia diatur dalam kajian fikih. Apa output kajian fikih? Adalah istinbat hukum terkait suatu perbuatan atau perkara. Fikih dapat dibagi menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih muamalah juga dapat dibagi kembali menjadi beberapa kajian, yang salah satunya adalah muamalah maliyah, ya, terkait harta benda dan kegiatan ekonomi. Kaidah fikih menjadi dasar konstruksi akad keuangan syariah. Kita akui bahwa keuangan syariah belum mencapai tahap ideal seperti masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun menjadi tugas kita bersama untuk terus berupaya mewujudkan keuangan syariah yang ideal sehingga Islam dapat menjadi agama yang mantan lil. Nah, ini referensi untuk pengayaan dalam materi ini. Nanti Bapak share apanya. Oh, 10 ya. Nah, itu Anda semua materi kita pada pagi hari ini mengenai aspek-aspek syariah. Jadi terakhir yang hadir yang masih on kamera 13 tadi sampai 20. Ada yang dipertanyakan? Ini akad-akad yang syariah ini dulu kalau Bapak nanya belajar mata kuliah ini dulu Mas Dedi, akuntansi keuangan sama siapa dulu? Kalau nggak salah Bu Febri kali ya Pak ya? Oh, Bu Febri ya? Ibu Febri. Iya. Ya. Seingat saya Pak ya. Ya, betul ya, Febri. Febri ya. Ini harusnya udah akad-akad itu kita bahas dulu, akad murabah, mudharabah, musyarakah, ijarah gitu. Ini nanti prakteknya di lapangan. Ya, itulah materi perkuliahan hari ini. Nanti materinya Bapak bisa share di grup. Mungkin rekamannya siapa yang lengkap tadi merecord? Mas Dedi mungkin lengkap. Saya Pak. Saya lengkap Pak. Nanti saya share Pak. Ya siap. Oke, terima kasih ya Mas Dedi. Ya, sama-sama. Pak Son minta maaf. Saya mau mengajukan Pak. Untuk next-nya apakah untuk perkuliahan bisa di hari Minggu Pak? Oh gitu. Ya. Hari Minggu. Kalau hari Minggu malam bisa nggak? Kalau hari Minggu? Oke. Oke Pak. Ya hari Minggu ya. Jam 19.30 kali ya Pak ya? Itu lebih ideal, lebih nyaman. Berarti kita sholat isanya sudah ba'da isya, itu lebih ini. Oke ya, insya Allah. Nanti Bapak tinggal info aja ya. Tentu info juga ke akademik bahwa kelas akademi syariah yang kelas BC hari Minggu. Mungkin lihat Abu bisa join dengan kelas PS kali ya, dengan perbankan. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya sih biar bisa full di hari Minggu gitu loh Pak. Biar fokus gitu loh Pak. Kalau hari Sabtu itu masih banyak kerjaan gitu, terus weekend ya Pak ya, agak-agak sulit gitu ngaturnya. Kalau hari Minggu, biasanya hari Minggu malam tuh kita udah di rumah lagi ya, lebih bisa. Betul, ya kan? Pak. Betul Pak. Bapak itu sebenarnya, Bapak masih ada juga aktivitas, tapi kemarin Pak Son telah bantu ngajar ini. Tapi saya mungkin kalau, itu makanya kadang-kadang gerak tuh, ada hal penting, waduh, ini gimana nih, ada hal yang harus selesaikan di Sabtu. Nggak apa-apa Pak, kalau ada urgensi, mundur maju kita fleksibel aja sih Pak. Ya, intinya kita di hari Minggu, nanti kalau ada kondisi kita saling apa, kita tetap ini aja ya, diskusi mana yang paling nyaman. Betul, ya. Betul Pak. Oke Mas Dedi, terima kasih ya. Saya sama-sama makasih Pak. Mudah-mudahan minggu depan udah mulai ya Pak ya, Minggu malam Senin kali Pak ya. Ya, Allah. Ya, siap. Mungkin teman-teman yang hadir sudah bisa, tolong diinformasikan ke teman yang lain. Siap. Ya.
Oke, ya sudah 10 menit lewat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, Amin. walaupun Amin. dan menjadi amal ibadah juga buat kita semua. Amin. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak. oke, terima kasih ya. Ya. Izin Bapak, kalau apa sebentar ya. Hampir lupa ini. Mungkin kita Foto ini ya, Pak. dulu ya. Foto. Ya. Tolong sebentar on cam sebentar, izin. Tuh, ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.